Bab 1719. Aneh. Semua melihat segalanya sebelum Wang Lin pingsan dan cahaya biru di sekelilingnya memudar. Tubuhnya gemetar dan dia melangkah maju. Dia menghilang dari alam surgawi dan melewati sungai perak di sekitarnya. King Lin melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan kekhawatiran muncul di wajahnya. Jangan khawatir. Olsir ini tidak akan hidup lama setelah berani membuat rencana melawan menantu laki-laki saya. Mata Dao Master Blue Dream menunjukkan niat membunuh. Dia juga bias, dan di matanya, Wang Lin sama dengan anaknya sendiri sekarang. Meskipun dia berbicara dengan tenang, dia sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya biru mengelilinginya sebelum dia menghilang dari gunung bersalju. Mata King Lin bersinar terang dan dia juga melangkah maju, menyerbu ke langit. Sebelum dia pergi, perasaan ilahi King Lin menyebar ke seluruh alam surgawi. Senior Hong San dan Senior South Cloud, Wang Lin diperdaya oleh seseorang bernama Olsir. Aku akan pergi, maukah kalian berdua ikut denganku? Aura Guru Hong San meletus dari pusat alam surgawi. Dia terbang ke langit tanpa ragu-ragu. Di belakangnya, Master South Cloud merenung sedikit dan memilih untuk tetap tinggal. Lagi pula, tidak banyak kultivator tingkat ketiga di alam surgawi, dan kepergian mereka semua akan merugikan mereka. Wang Lin bergegas keluar dari sungai perak di sekitar alam surgawi dan menyatu dengan dunia. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam sungai panggil. Meski dia terlihat tenang, matanya dipenuhi niat membunuh. Masih banyak hal yang tidak dia mengerti, tapi apa yang dikatakan Dao Master Blue Dream membuatnya mengerti satu hal. Olsir telah bersekongkol melawannya sejak lama, entah itu planet Suzaku atau negeri roh iblis. Saat itu, saya pernah mengetahui rencananya sekali, dan setelah dia salah perhitungan sekali, dia segera membuat rencana lain. Dia menggunakan avatarnya sebagai umpan. Orang ini, aku, Wang Lin, harus membunuhnya. Tidak peduli rencana apa yang dia miliki, bahkan jika aku tidak mengetahuinya, itu akan berakhir setelah aku membunuh. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya seperti pedang yang menembus bintang-bintang. Dia bergerak sangat cepat dan terkadang menyatu dengan dunia saat dia dengan cepat bergegas ke tempat yang dia lihat sebelumnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jauh di dalam meteor di sungai panggil, ekspresi Olsir berubah. Dia merasakan perasaan ketuhanan seseorang menatapnya, dan dia segera menyadari bahwa perasaan ketuhanan ini adalah milik Wang Lin. Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tidak dapat menemukan tempat ini secepat ini, seseorang membantunya. Dan orang itu bukan King Lin. Mata sang pelihat bersinar dan dia berdiri. Saat dia hendak keluar dari meteor, dia tiba-tiba berbalik. Dia melihat keluar meteor dan ekspresinya menjadi suram. Sangat cepat, di luar meteor, seberkas cahaya terbang ke arahnya. Wang Lin berada di dalam sinar cahaya dan terkunci pada meteor tersebut. Tangan kanannya mengepal saat dia mendekat, dan dia bertabrakan dengan meteor. Gemuruh menggelegar bergema saat tinju Wang Lin bertabrakan dengan meteor. Meteor itu runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian menghilang menjadi debu. Riak destruktif bergema seolah-olah tinjunya akan melubangi ruang. Ada kilatan cahaya 7 warna dan tubuh Olsir muncul. Tangannya membentuk segel dan melambai. Api destruktif menghilang di hadapannya. Maha melihat, Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Olsir.
Dia kemudian melangkah menuju Olsir. Ekspresi Olsir tenang, dan dia tidak panik sama sekali. Saat Wang Lin mendekat, api berkobar di mata kirinya dan membentuk lautan api yang menyebar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Lautan api yang besar segera berubah menjadi api vermilion bird. Ia mendesis keras dan mengepakkan sayapnya, terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tidak terkejut dengan hal ini. Ketika dia mendengar kata-kata Dao Master Blue Dream, dia telah bersiap untuk ini. Ketika dia melihat Olsir mengendalikan esensi apinya, niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Saat api vermilion bird mendekat, api juga berkobar di dalam mata kiri Wang Lin. Api raksasa vermilion bird muncul di hadapannya dan menyerang ke depan. Melihatnya dari kejauhan, ini adalah pemandangan yang mengejutkan dan sangat langka. Dua burung vermilion raksasa, masing-masing menempati setengah domain bintang, bertabrakan. Wang Lin dan rambut putih Olsir menari, dan tatapan mereka bertabrakan di tempat kedua burung vermilion bertabrakan. Tabrakan dua esensi api menyebabkan gelombang kejut yang menyebar ke seluruh sistem bintang. Perpecahan spasial dalam jumlah besar muncul dan gelombang panas destruktif menyebar ke segala arah. Saat tabrakan menggelegar bergema, kedua burung vermilion itu roboh dan berubah menjadi dua kumpulan api. Yang satu bergegas menuju Olsir dan yang lainnya menenggelamkan Wang Lin. Saat api yang menutupi segalanya runtuh, guntur bergema di tempat Sang Maha Melihat berada. Guntur berkumpul dari semua sisi dan membentuk naga guntur raksasa berkepala 9. Naga petir berkepala 9 ini mengeluarkan suara gemuruh dan masing-masing dari 9 kepala itu melepaskan sambaran petir. Mereka menembus api yang runtuh dan menyerbu Wang Lin seperti pembalasan ilahi. Ekspresi Wang Lin muram. Dia akrab dengan esensi guntur, dan dia bergegas maju. Guntur di mata kanannya bersinar dan dia berubah menjadi sambaran petir abadi. Dia menyerang naga petir berkepala 9. Kedua esensi guntur bertabrakan sebelum api menyebar. Guntur bergemuruh dan wajah Wang Lin menjadi pucat, tapi dia tidak mundur. Dia menembus guntur yang runtuh dan sekarang berada beberapa ratus kaki dari Olsir. Olsir tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya saat dia melihat Wang Lin mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan kelima jarinya terbuka. Dia meraih Wang Lin dan kelima jarinya membentuk kepalan. Tindakan Wang Lin sama dengan tindakannya. Mereka masing-masing mengepalkan tangan dan kemudian menariknya kembali. Kedua tubuh mereka gemetar. Wajah Olsir menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia terpaksa mundur, tapi matanya masih tenang. Mantramu, esensimu, kamu tahu semua yang aku tahu. Wang Lin mundur dan menatap Olsir. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat dan sejumlah besar garis darah muncul di matanya. Esensiku, mantraku, kamu tahu semuanya, bagaimana dengan ini? Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menyapukannya ke matanya. Dua mata raksasa muncul, dan dipenuhi garis darah. Mereka penuh sesak dan tampak seperti peraturan. Esensi pembatasan, dengan dialogku, turunkan sebagai aturan. Wang Lin melambaikan tangannya dan kedua mata di depannya terbang dan melebar dengan cepat. Dalam sekejap, mereka menjadi sangat besar. Pada saat ini, garis darah di matanya terbang keluar dan memenuhi domain bintang. Sekilas, area ini berlumuran garis darah. Lapisan garis darah mengandung batasan, dan membungkus Olsir seperti jaring laba-laba. Membunuh.
Wang Lin meraung, dan garis darah di sekelilingnya menjadi tajam dan melewati Olsir seperti penggiling daging. Kamu dan aku sudah menjadi satu, kamu adalah avatarku. Jadi bagaimana jika aku membiarkanmu membunuhku? The Olsir mengungkapkan senyuman aneh. Dia membiarkan garis darah yang tak terhitung jumlahnya memotongnya, dan tubuhnya roboh. Dengan ini, kematian aura jiwa yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin terbang keluar dari tubuh Olsir yang runtuh. Apakah Wang Lin mau atau tidak, itu terbang ke tubuhnya dan menyatu dengan jiwa avatar Olsir di dalam dirinya, membuatnya sedikit lebih kuat. Pada saat jiwa avatar Olsir menjadi lebih kuat, Wang Lin segera merasakan aura Olsir muncul di bagian lain dari Sungai Panggil. Wang Lin diam-diam merenung Sep. Elum melangkah maju dan menghilang. Di arah itu, ada planet budidaya, dan di planet itu, ada sebuah cekungan. Daerah sekitarnya benar-benar layu. Hanya seorang lelaki tua yang duduk di sana. Dia memiliki rambut putih dan mengenakan jubah putih. Dia membuka matanya dan memasang senyuman yang sama. Matanya dipenuhi garis darah, dan lengkap, mengandung kekuatan pembatasan. Saya harus menukar jiwa untuk mendapatkan esensi pembatasan, tapi itu sepadan, hanya saja tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Dia seharusnya menjadi lebih kuat, jika itu masalahnya, aku akan lebih dekat untuk menyelesaikan rencanaku. Olsir mengungkapkan ekspresi antisipasi. Integrasi reinkarnasi, mantra ini memang misterius. Dengan kebangkitan ini, sekarang aku tahu bahwa aku bukanlah orang pertama yang terbangun setelah dua kebangkitan lainnya. Saya telah terbangun 97 kali, ini akan menjadi yang ke-98 kalinya. Sang Maha melihat menarik napas dalam-dalam dan garis darah di matanya menghilang. Dia berdiri dan melihat ke langit. Dia harus segera menyusul. Saat dia berbicara, awan di atas planet ini bergejolak dan sosok Wang Lin berjalan keluar dari langit. Dia melihat ke bawah ke bumi dan menatap Yang Maha Melihat. Setelah melihat Wang Lin muncul, senyuman Olsir menjadi semakin lebar. Lain kali, ke arah itu, Sang Maha Melihat mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kanan. Jarinya membentuk busur lalu menunjuk ke titik di antara alisnya. Jarinya menembus tengkoraknya, dan dengan senyuman aneh, tubuh Olsir roboh. Gumpalan jiwa terbang keluar dan menyatu dengan Wang Lin saat dia terkejut. Melihat di mana Olsir menghilang, Wang Lin tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Apa yang akan dia lakukan? Wang Lin diam-diam merenung, lalu dia segera mengingat arah yang ditunjuk Olsir. Dia merasakan aura Olsir di sana. Aura ini seolah memanggilnya, menunggu kedatangannya. Bab 1720, Maha Melihat, bisakah Anda melakukannya? Di planet budidaya, angin bertiup dan mendarat di Wang Lin. Tapi itu tidak bisa menghilangkan rasa dingin yang dia rasakan di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, aura Olsir menjadi semakin kuat, memperlihatkan kesombongannya. Di mata Wang Lin, dia sepertinya bisa melihat bayangan raksasa di kejauhan. Bayangan ini mengenakan jubah putih yang menutupi tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang menatap Wang Lin. Semua ini palsu, ini adalah ilusi yang diciptakan oleh dinginnya hati Wang Lin. Dia menunggu kedatanganku, gumam Wang Lin. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Wang Lin bukan hanya orang yang ceroboh, dia juga memiliki pikiran iblis. Pertarungan melawan Olsir seringkali membutuhkan pikiran.
The All-Seer pandai membuat rencana. Dia membawaku ke berbagai tempat sehingga aku bisa menyerap avatarnya, menyebabkan jiwa avatar di dalam diriku tumbuh untuk mencapai suatu tujuan. Mungkinkah tujuan itu adalah untuk merasukiku? Di permukaan, itu seharusnya adalah kepemilikan, namun, dengan betapa liciknya Sang Maha Melihat, dia mungkin memiliki tujuan lain. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap dunia di hadapannya. The All-Seer dengan mudah menyalin semua esensi yang saya dapatkan selama ribuan tahun setelah melalui banyak situasi hidup dan mati. Bagaimana hal itu bisa dilakukan dengan mudah? Saya tidak percaya dia bisa mendapatkan semua esensi saya dengan sempurna. Itu tidak mungkin. Wang Lin maju ke depan menuju aura All-Seer. Saya, Wang Lin, tidak percaya. Karena Anda, yang Maha Melihat, ingin saya datang, maka saya akan datang. Terus kenapa? Ekspresi Wang Lin sangat suram dan dia terus merenung sambil terbang menuju mantra integrasi reinkarnasi. Jika dia benar-benar menguasai mantra ini, maka kekuatannya akan melampaui imajinasi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya bukanlah orang pertama yang berintegrasi dengan salah satu avatarnya. Artinya, ada orang lain yang mengalami hal serupa. Semuanya disalin oleh All-Seer, tapi jika itu masalahnya, maka All-Seer pasti memiliki lebih banyak esensi daripada yang dia curi dariku. Dia seharusnya sudah memiliki banyak esensi sekarang. Jika memang benar demikian, mantra integrasi reinkarnasi ini terlalu luar biasa. Tetapi jika memang benar demikian, bukankah semua Empyrean Agung di benua astral abadi akan berebut hal itu? Jika ini benar, apa perlunya mengkultivasi Dao, mempelajari mantra, atau memahami esensi? Selama Anda mengembangkan mantra ini, apakah itu Grand Empyrean, negara surgawi, atau negara kuno, mereka semua hanyalah semut. Saya yakin mantra ini pasti memiliki kelemahan yang besar, dan cukup besar sehingga berakibat fatal. Selain dari kesalahan fatal ini, mantra ini bahkan mungkin tidak dapat benar-benar meniru esensi. Saat Wang Lin terbang melintasi bintang-bintang, dia mengingat pertarungannya melawan All-Seer menggunakan esensi api, guntur, dan karma. Tabrakan esensi itu terulang kembali dalam pikiran Wang Lin dan dia mengamatinya dengan cermat. Tidak ada petunjuk, Wang Lin mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Matanya bersinar terang dan dia mulai merenung. Sesaat kemudian, dia menunjukkan tatapan tegas dan menghilang dalam sekejap. Di bagian lain Sungai Panggil, di antara puing-puing, Sang peramal sedang duduk di atas meteor dan melihat ke depan. Dia masih memiliki senyuman aneh di wajahnya. Kali ini dia datang agak terlambat, murid, dibandingkan dengan guru, kamu masih terlalu muda. Tak lama kemudian, seberkas cahaya tiba. Saat riak bergema, Wang Lin melangkah keluar. Dia bergerak sangat cepat dan langsung tiba dalam jarak 1000 kaki dari All-Seer. Dia mendarat di atas batu dan menatap All-Seer. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Wang Lin tidak berbicara, dia hanya melihat ke arah All-Seer. Lalu dia tiba-tiba tersenyum dan mulai tertawa. Wang Lin duduk dan kesuraman di wajahnya menghilang dan digantikan dengan ketenangan. All-Seer, apakah kamu puas dengan esensiku? Wang Lin tersenyum, terlihat sangat santai. Tidak buruk tapi sedikit kurang. Itu masih belum cukup untuk memuaskan saya sepenuhnya. Sang Maha Melihat tersenyum dan mengangguk. Sayangnya, esensinya sulit untuk dipahami.
Selama bertahun-tahun, saya hanya memahami 7 hal ini. Jika Anda tidak puas, bagaimana kalau Anda mengirimkan saya beberapa, dan setelah saya memahaminya, Anda dapat mengambilnya. Bagaimana? Wang Lin tersenyum sambil melihat ke arah Olsir. Mata sang pelihat menyipit. Tindakan Wang Lin menimbulkan perasaan aneh di hatinya. Dia menatap Wang Lin, dan senyum di wajahnya perlahan menghilang. Kamu memang layak menjadi muridku karena bisa menenangkan diri begitu cepat. Karena kamu meminta esensi dari guru, apa salahnya memberimu satu? Sang Maha melihat mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke titik di antara alisnya. Saat dia mengangkat jarinya, setetes air jernih muncul. Ini adalah sari air yang guru peroleh dari seseorang dahulu kala. Ini hanya sebagian kecil saja, terlalu sedikit untuk membantu siapapun menembus langkah ketiga. Guru sudah memilikinya sejak lama. Hari ini, aku menghadiahkannya padamu. Jika Anda dapat memahaminya sepenuhnya dan melahirkan sari air, maka guru akan berterima kasih. Setelah Olsir berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan tetesan air terbang menuju Wang Lin. Itu melayang di hadapan Wang Lin. Lagi, Wang Lin melihat tetesan air di depannya dan tersenyum. Olsir sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai ekspresi Wang Lin saat ini. Wang Lin saat ini membuatnya merasa takut. Dia lebih menyukai Wang Lin sebelumnya, yang seperti orang yang ceroboh. Karena kamu menginginkan esensi, tidak apa-apa memberimu lebih banyak. Sang Maha melihat melambaikan tangan kanannya dan segenggam tanah muncul di tangannya. Tanah ini tampak hidup, dan terus bergerak di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan tanah ke arah Wang Lin. Wang Lin, kita bisa melanjutkan permainan. Jika Anda dapat memenangkan permainan ini, Anda secara alami dapat menyelesaikan krisis mendesak ini, dan Anda akan menerima hadiah guru, suka atau tidak, permainan ini dimulai bertahun-tahun yang lalu. Sang Maha melihat tersenyum lagi dan dia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke titik di antara alisnya sendiri. Dia akan menembus tengkoraknya sekali lagi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan embusan angin lewat. Angin ini mengandung garis keturunan Dao kuno Wang Lin dan mengelilingi Yang Maha melihat. Reruntuhan di sekelilingnya runtuh dan tubuhnya bergetar. Tangannya terdorong ke samping oleh angin ini dan ujung jarinya menyapu keningnya, meninggalkan garis darah. Jangan cepat mati, aku belum selesai bicara. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan sangat mudah. Kamu tidak perlu bunuh diri di hadapanku untuk mencoba mengganggu hatiku dengan membuatnya terlihat aneh. Olsir, ini bukan karakter Anda. Anda melakukan ini karena Anda khawatir saya akan mengetahui apa yang Anda coba tutupi. Kamu tahu ini, aku tahu ini. Wang Lin masih tersenyum sambil melihat ke arah Olsir. Ekspresi Olsir segera menjadi suram. Tindakan Wang Lin agak di luar dugaannya. Dia memandang Wang Lin, yang matanya perlahan mulai bersinar. Wang Lin dengan tenang tersenyum dan dengan tenang berkata, Yang Maha melihat, saya bertanya kepada Anda, bahkan jika Anda dapat mencuri esensi dan ingatan saya, dapatkah Anda menyegel garis keturunan Dao kuno saya? Jika kamu bisa menunjukkan kekuatan garis keturunan Dao kuno, maka aku akan menyerah sekarang dan berada di bawah kekuasaanmu. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Apakah Anda bisa? Wang Lin memperlihatkan ekspresi jijik. Apakah kamu berani? Olsir menatap Wang Lin untuk waktu yang lama dan tidak berbicara. Dia tidak menunjukkan kekuatan Dao kuno apapun, dia tidak bisa. Garis keturunan Dao kuno buka.
Nelah sesuatu yang bisa dia tiru, dan dia menggunakan kematian aneh itu untuk menutupinya. Dia ingin mengganggu proses berpikir Wang Lin. Kamu tidak bisa, kamu tidak memiliki kemampuan. Semua kemisteriusanmu palsu. Apakah menurutmu aku masih sama seperti saat pertama kali aku pergi ke planet Tianyun? Apakah kamu masih berpikir aku sama seperti dulu di negeri roh iblis, Maha Melihat? Tingkat kultivasimu tidak bisa melampaui milikku, dan garis keturunanmu tidak semulia milikku. Statusmu dibandingkan denganku seperti semut. Saya memimpin alam batin untuk melawan alam luar sementara Anda menyembunyikan diri dalam kegelapan. Patung saya ditempatkan di alam surgawi dan akan disembah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan patung Anda tidak. Saya menciptakan alam surgawi dan disembah oleh banyak kultivator. Anda tidak dapat mencapai ini. Bahkan jika Anda pandai membuat rencana, yang Anda kuasai hanyalah bermain trik dalam kegelapan. Apa yang kamu miliki untuk memainkan game ini denganku? Apakah kamu memenuhi syarat? Wang Lin tersenyum, tapi kata-katanya sangat kejam. Saya bisa memberi Anda kualifikasinya, tapi bukan saya yang menemani Anda memainkan game ini, tetapi Anda yang menemani saya. Saya tidak suka skema tersembunyi, saya suka skema terbuka. Kamu tidak memiliki aura Dao kuno. Mantra integrasi reinkarnasi apa? Anda tidak dapat menyalin garis keturunan Dao kuno saya. Bisa mati lagi dan lagi berarti ini semua adalah avatarmu, jadi, yang Maha Melihat, di mana tubuh aslimu. Senyuman Wang Lin menjadi lebih lebar. Ekspresi Olsir tidak berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia hanya terlihat sedikit lebih muram, tapi hatinya bergetar. Aturan permainan ini tidak ditentukan olehmu, tapi olehku. Dalam game ini, kita akan melihat apakah saya dapat menemukan dan membunuh tubuh asli Anda terlebih dahulu, atau apakah Anda dapat mengambil alih avatar saya untuk memilikinya atau mencapai tujuan tak terkatakan lainnya. Tapi apapun yang terjadi, Anda tidak boleh kalah. Saya hanya menggunakan avatar kultivator untuk memainkan game ini bersama Anda. Jika menang, Anda hanya memenangkan avatar, tetapi jika kalah, itu adalah kematian. Sekarang, meski Anda tidak ingin melanjutkan permainan ini, itu tidak mungkin. Karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, tapi senyuman di wajahnya tidak pernah hilang. Saat Olsir menatap Wang Lin, pupil matanya menyusut. Tubuh asliku akan mencari tubuh aslimu. Anda harus lebih cepat, jika tidak, kamu akan kalah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai. Kekuatan Dao kuno mengalir menuju Yang Maha Melihat. Sekarang kamu bisa mati. Bab 1721, Sang Maha Melihat jatuh ke dalam jebakan. Badai yang dibentuk oleh garis keturunan Dao kuno menghilang. Selain batu di bawah Wang Lin, semua batu lainnya menghilang. Setelah badai mereda, segalanya menjadi sunyi. Wang Lin melihat ke arah timur. Dia merasakan aura Olsir lagi ke arah itu. Sebuah ilusi sepertinya tumpang tindih dengan tubuhnya. Ilusi itu perlahan terpisah dan tubuh aslinya keluar. Saat tubuh aslinya keluar, tangan kanan avatarnya meraih ke arah kehampaan. Layar hantu muncul dan tiba-tiba melebar. Itu menyelimuti area ini dalam ilusi. Di dalam ilusi, Wang Lin melihat avatarnya, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Mantra tiga kehidupan jelas bukan sesuatu yang bisa ditiru.
Jika aku menghancurkan avatarku atau mati setelah menggunakan mantra 3 kehidupan, maka semua rencana sang pelihat akan runtuh. Namun, harga untuk ini sangat bagus dan agak tidak sepadan. Olsir, karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Mari kita lihat siapa pemenang sebenarnya. Wang Lin bergumam. Avatarnya mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke titik di antara alis tubuh aslinya. Suara melolong bergema di seluruh sistem bintang dan mata avatar Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Ujung jarinya seolah mendarat di jiwa tubuh aslinya. Dalam sekejap, layar hantu tiba-tiba mulai bergerak dan berubah menjadi awan raksasa yang menyusut ke arah Wang Lin. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat menakjubkan. Saat awan besar mengembun, sebagian besar berkumpul di antara alis Wang Lin di tubuh aslinya, dan beberapa terpisah untuk menutupi avatarnya. Wajah avatar Wang Lin menjadi sedikit pucat dan dia menarik jarinya dari tubuh aslinya. Dia berbalik dan membungkuk ke arah bintang-bintang. Mimpi biru senior, Senior King Lin, dan Senior Hong Sang. Tubuh asliku ada di sini, kuharap kalian para senior dapat membantu melindunginya. Saat Wang Lin berbicara, ada kilatan cahaya biru dan Dao Master Blue Dream keluar. Di belakangnya, King Lin dan Master Hong San diam-diam mengikuti. Mereka bertiga telah berada di sini selama ini dan menyaksikan konfrontasi antara Wang Lin dan Sang Maha Melihat. Dao Master Blue Dream duduk di depan tubuh asli Wang Lin. Dia melihat avatar Wang Lin dan perlahan berkata, "Dengan saya di sini, Anda dapat yakin. Jika kamu dapat menemukan tubuh aslinya, tidak peduli seberapa kuat tubuh aslinya, dia tidak dapat melarikan diri." Wang Lin mengangguk dan menggenggam tangan mereka bertiga. Dia melangkah maju ke arah timur, disitulah aura Olsir berada. Saat dia bergerak maju, setetes air dan segenggam tanah muncul di tangannya. Dia menyingkirkan kedua esensi itu. Tubuh asli akan mencari tubuh asli yang maha melihat. Aku juga harus membuat beberapa persiapan di sini. Saat Olsir merasa cemas, dia kemungkinan akan memanggil semua avatarnya sekaligus sehingga dia bisa mengambil alih sebelum aku menemukan tubuh aslinya. Saya harap dia melakukan ini. Wang Lin merenung saat dia terbang melintasi bintang-bintang. Tangan kanannya membentuk segel dan menempelkannya ke dadanya. Pada saat ini, perubahan terjadi pada jiwa Wang Lin. Dulu jiwanya menjadi pemangsa jiwa, artinya bisa melahap segalanya, termasuk dirinya sendiri. Jiwa avatar adalah tempat semua esensinya dikumpulkan, dan bahkan jiwa asalnya memiliki hubungan yang erat dengan jiwa ini. Begitu jiwa mati, semuanya akan lenyap. Tubuh asliku memiliki semua ingatanku. Karena saya dapat memahami esensi saya dapat memperolehnya kembali meskipun saya kehilangannya. Bagaimanapun, esensi berasal dari pemahaman, dan pemahaman itu ada dalam jiwa tubuh asli saya. Olsir, kamu kalah dalam permainan ini. Segel yang dibuat Wang Lin dengan tangan kanannya menghilang ke dadanya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan pikirannya menyatu sepenuhnya dengan jiwa avatar Olsir, yang semakin kuat. Dia terbang ke arah timur. Di bagian timur Sun, Gai panggil, di antara bintang-bintang yang tak berujung, Sang Maha Melihat muncul. Dia tidak lagi memiliki senyuman aneh dan ekspresinya tidak tenang. Saat ini, suasananya suram seperti air. Dia melihat ke kejauhan dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Wang Lin, jika kamu ingin membunuh tubuh asliku, kamu harus menemukannya terlebih dahulu.
Bahkan saya sudah lupa di mana tubuh asli saya, lalu bagaimana cara menemukannya. Saya tidak percaya Anda dapat menemukannya, tapi Wang Lin ini pandai membuat rencana. Dan apa yang dia katakan sebelumnya sepertinya tidak salah, dia mampu mencapai sejauh ini dari kultivator kecil sebelumnya, jadi dia harus memiliki beberapa metode yang luar biasa. Aku harus menjaganya, lupakan saja, aku tidak bisa membuang waktu lagi bersamanya, aku harus menyelesaikan rencanaku. Meski ada beberapa kekurangan, tidak masalah. Setelah selesai, saya akan tertidur dan menunggu kebangkitan ke-99. Pada saat itu, saya akan mencapai apa yang saya inginkan. Wang Lin, tingkat kultivasimu cukup tinggi untuk menyelesaikan tidurku dalam sekejap dan mencapai kebangkitan ke-99. Mata sang pelihat menampakkan cahaya dingin dan dia mengangkat tangannya. Dia menutup matanya, dan saat matanya tertutup, ratusan All-Seers muncul di seluruh Sungai Panggil. Saat semua pelihat ini muncul, mereka semua melihat ke satu arah, di mana Wang Lin yang bergerak berada. Pada saat ini, di Brilliant Void, saat riak bergema di antara bintang-bintang, All-Seers mulai muncul. Saat mereka muncul, mereka semua melihat ke arah Sungai Panggil. Pada saat yang sama, riak bergema di Alheaven dan Cloud Sea. Semua avatar di sistem bintang 4 bertambah hingga 3000. Ini adalah 3000 avatar All-Seer, dan semua tubuh yang diperolehnya dari melahap terus-menerus selama 98 kebangkitannya. Saat 3000 avatar muncul di sistem bintang 4, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya bersinar. Dia jatuh ke dalam perangkap. Jiwa avatar di dalam Wang Lin tampak mendidih dan terbangun dan perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuh Wang Lin. Itu memanggil 3000 bagian lainnya, dan pada saat ini, seolah-olah Wang Lin benar-benar menjadi salah satu avatar All-Seer. Dalam benak Wang Lin, dia bisa dengan jelas merasakan setiap satu dari 3000 avatar. Dia bisa dengan jelas merasakan lokasi dan auranya, mereka semua milik Yang Maha Melihat. Awalnya, Wang Lin tidak bisa menemukan tubuh asli All-Seer, tapi dia adalah orang yang licik dan berani bersekongkol melawan All-Seer. Karena All-Seer berani membuat rencana melawannya, maka dia juga berani membuat rencana melawan All-Seer. Kata-kata sebelumnya tampak biasa saja, tetapi setiap kata mengandung makna tersembunyi. Kata-kata Wang Lin telah memaksa All-Seer mengubah rencananya. Dia takut pada Wang Lin dan ingin mengambil alih tubuh Wang Lin secepat mungkin, jadi dia memanggil 3000 avatarnya untuk membuat Wang Lin gagal secepat mungkin. Tapi All-Seer tidak menyangka bahwa Wang Lin tidak percaya diri untuk menemukan tubuh asli All-Seer, tapi sekarang Wang Lin melakukannya. Sang Maha Melihat telah memberinya kepercayaan diri ini. 3000 avatar All-Seer lah yang memberinya kepercayaan diri ini. Wang Lin bisa mengunci setiap avatar. Dia bisa menggunakan aura mereka untuk membantu mencari tubuh aslinya. Ini seperti mencari rute. Mungkin sulit untuk mencari saat buta, tapi sekarang All-Seer telah mengungkapkan 3000 avatar, semua jalan telah muncul di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang, tampak seperti bulan yang cerah. Dia mengungkapkan senyuman saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya. Dengan 3000 jiwa ini sebagai pemandu, dengan dao mimpi sebagai jalannya, pinjam ilusi layar hantu untuk memimpikannya 3000 avatar dan masuki reinkarnasi. Cari tubuh asli All-Seer. Saat Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya, tubuh aslinya, yang berada jauh di dalam Sungai Panggil,
dijaga oleh Dao Master Blue Dream, King Lin, dan Master Hong San, membuka matanya. Saya tahu jalan untuk menemukan tubuh aslinya. Matanya menampakkan cahaya aneh, dan cahaya ini menutupi tubuhnya. Pikiran tubuh asli Wang Lin bergetar. Meminjam 3.000 jiwa, dia telah menggunakan dao mimpi untuk membuka jalan kembali ke masa lalu. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur. Waktu seakan berbalik, mengikuti 3.000 jiwa sang peramal. Dia sepertinya memasuki ilusi mimpi. Ini adalah ilusi yang diciptakan menggunakan dao impian Wang Lin dengan bantuan layar hantu dan menggunakan 3.000 jiwa All-Seer sebagai panduan. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk membenamkan dirinya dalam dunia 3.000 jiwa sehingga dia dapat melihat kebangkitan mereka dan menemukan tubuh asli Sang Maha Melihat. Ini adalah metode yang dipikirkan Wang Lin untuk membalas terhadap Yang Maha Melihat. Pada saat ini, dalam pikiran Wang Lin, dia berada di dunia yang kabur, tetapi ketidakjelasan itu segera menghilang dan segala sesuatu di hadapannya menjadi jelas. Apa yang dia lihat adalah bintang-bintang. Dia akrab dengan sistem bintang ini, itu adalah sungai yang dipanggil. Dia melihat sebuah meteor, dan di dalam meteor itu ada Yang Maha Melihat. Di sisi lain duduk seorang lelaki tua yang sedang koma. Orang tua itu adalah Ling Tianhou. All-Seer memiliki ekspresi yang menyakitkan. Masih ada sisa darah di tangannya. Jika spekulasi Wang Lin tidak salah, ini adalah darah dao surgawi yang telah diubah oleh Kaisar Ilahi Naga Azure. Ekspresi menyakitkan di wajah All-Seer menjadi lebih intens, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia mengeluarkan suara gemuruh. Matanya terbuka dan bayangan dengan cepat melintas di wajahnya. Bayangan ini adalah avatarnya. Dia memandang Ling Tianhou dan tiba-tiba membuka mulutnya. Mulutnya melebar tanpa henti dan melahap Ling Tianhou. Setelah dia melahap Ling Tianhou, mata sang peramal dipenuhi dengan kebingungan, lalu dia perlahan menutup matanya. Waktu seolah mengalir tanpa henti. Suatu hari, setelah beberapa ratus tahun, Sang Maha Melihat membuka matanya, yang kini dipenuhi kebingungan. Aku bangun lagi, kekuatan untuk tidur dan kebangkitan berikutnya telah disiapkan. Dia adalah Wang Lin. Meskipun semua yang dilihat Wang Lin sepertinya memakan waktu lama, itu hanya sekejap. Dia melahap Ling Tianhou. Kenapa dia bilang dia bangun lagi? Berapa kali All-Seer terbangun? Segala sesuatu sebelum Wang Lin menghilang setelah All-Seer terbangun, tapi segera, gambar baru muncul. Bab 1722, Identitasnya. Gambar yang muncul kali ini adalah planet budidaya. Wang Lin akrab dengan planet ini, itu adalah planet Tianyun. All-Seer sedang duduk di dalam ruang rahasia yang tersembunyi di Sekte Tianyun. Di hadapannya duduk 9 pemuda yang semuanya tidak sadarkan diri. Mata sang pelihat menampakkan cahaya aneh saat dia melihat ke-9 orang itu. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Ke-9 pemuda itu dilahap olehnya. Tubuhnya gemetar dan ekspresinya menunjukkan rasa sakit. Dia perlahan menutup matanya dan tertidur. Tahun-tahun berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, All-Seer membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kejelasan. Ini adalah kebangkitanku yang ke-97, kandidat berikutnya untuk tidur dan kebangkitanku adalah Ling Tianhou. Wang Lin melihat semua ini dengan ekspresi tenang, tetapi gelombang muncul di hatinya. Dia tidak menyangka kebangkitan ini adalah hasil dari Yang Maha Melihat yang melahap orang lain.
Dia seharusnya menjadi salah satu dari 3 jiwa atau 7 fragmen penguasa surgawi 7 warna. Hanya ini yang bisa menjelaskan bagaimana dia terbangun lagi dan lagi. Wang Lin memandang ke arah Olsir. Tatapannya menjadi dingin. Gambar berubah sekali lagi, menampilkan Olsir pada waktu yang berbeda. Hingga suatu ketika dia melihat Sang Maha melihat duduk di atas sebuah planet yang ditinggalkan. Setelah melahap seorang kultivator yang dia pilih, dia terbangun sekali lagi. Dia meninggalkan planet ini, dan saat dia terbang, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke bawah dan melihat planet budidaya yang bersahaja, kuning, dan setengah terbengkalai. Dia dengan lembut berseru dan perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Dia perlahan mengirimkan akal sehatnya. Sangat jarang melihat pemahaman mendalam seperti ini di planet yang setengah terbengkalai seperti ini. Namun, hanya dengan budidaya jiwa baru lahir, Anda tidak boleh terlalu serakah dengan pemahaman formasi jiwa Anda. Jika Anda terus melakukan ini, saya khawatir Anda tetap tidak akan menemukan sumbernya bahkan setelah jutaan tahun. Pada saat itu, tubuh Anda sudah membusuk sepenuhnya. Sudahkah kamu mempertimbangkan hal itu? Saat Sang Maha melihat berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menekan planet yang setengah terbengkalai itu. Nama orang tua ini adalah Olsir. Hari ini aku akan memberimu niat baikku. Jika kamu dapat meninggalkan planet yang ditinggalkan ini dan datang menemuiku di planet Tianyun, aku akan menerimamu sebagai murid bernama selama 100 tahun. Senyuman di wajah Sang Maha Pelihat menjadi semakin lebar. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke kejauhan. Anak itu tidak buruk. Saya bisa membesarkannya sedikit untuk dimakan oleh avatar saya. Namun, tingkat kultivasinya terlalu rendah, jadi sulit untuk mengatakan apakah dia berguna atau tidak. Namun, saya merasa anak ini akan luar biasa. Ketika Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar hebat. Dia menatap planet kuning yang bersahaja dan seolah-olah pikirannya dibombardir. Aura yang datang dari planet ini membuat Wang Lin memahami segalanya. Saat tubuh asli Wang Lin terbenam dalam reinkarnasi Olsir di dunia luar, semua avatar Olsir mengangkat tangan kanan mereka dan menunjuk ke titik di antara alis mereka. Mata Olsir pertama yang muncul di bagian timur Sungai Panggil menampakkan cahaya aneh. Dia juga mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke sela-sela alisnya. Orang tua ini akan tidur untuk terakhir kalinya dan terbangun untuk terakhir kalinya. Kali ini, saya akan menyelesaikan rencana yang saya mulai bertahun-tahun yang lalu. Dia menutup matanya dan jarinya perlahan menembus tengkoraknya. Pada saat ini, tubuh Olsir tiba-tiba runtuh dan suara gemuruh bergema di seluruh sistem bintang 4. Semua 3.000 Olsers runtuh dan satu jiwa terbang keluar dari masing-masingnya. Setiap jiwa berjalan menuju avatar Wang Lin. Mari kita lihat apakah kamu lebih cepat atau aku lebih cepat. Ketika lelaki tua ini bersekongkol melawan Anda hanyalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Jika bukan karena orang tua ini, tubuhmu akan membusuk. Segalanya milikmu. 3.000 jiwa menyerbu ke depan, mengirimkan gelombang kekuatan jiwa yang menyatu. Ini membentuk suara yang menggemparkan yang bergema di benak avatar Wang Lin. Saat 3.000 jiwa menyerang avatar Wang Lin, tubuh aslinya melihat lebih banyak kebangkitan dari reinkarnasi Olsir. Orang yang dilihat Wang Lin telah menjadi sangat berbeda dari Olsir, seolah-olah itu adalah orang lain. Jika bukan karena aura yang dikunci oleh Wang Lin,
dia tidak akan mempercayai semua orang sembarangan ini yang merupakan Sang Maha Melihat. Di dunia budidaya kuno, sebelum 4 alam surgawi runtuh, ada seorang pria parubaya berbaju biru melayang di atas sebuah planet. Sambil tersenyum, dia melahap seorang pemuda yang tak sadarkan diri di hadapannya. Pemuda ini adalah satu-satunya muridnya. Ini adalah kebangkitanku yang ke-34. Juga di dunia kultivasi kuno, di antara pecahan yang tersebar, ada seorang wanita menawan mengambang di sana. Dia tersenyum dan melahap pria tak sadarkan diri di sampingnya. Tingkat kultivasi pria ini tinggi, dan dia dipenuhi dengan energi surgawi dan jelas merupakan seseorang dari 4 alam surgawi. Pelahap yang berulang-ulang, terkadang banyak dan terkadang hanya satu, semuanya dilihat oleh Wang Lin. Apa yang dilihatnya mengejutkannya. Apa identitas All Seer yang diandalkan untuk melahap untuk bangkit? Dan apa yang dia bangun? Di luar, di Sungai Panggil, ratusan avatar All Seer mendekati Wang Lin dan memasuki avatarnya. Ekspresi avatar Wang Lin tenang saat dia duduk di sana seolah dia tidak peduli jika mereka masuk. Jiwa avatar All Seer semakin kuat hingga menempati hampir seluruh tubuh Wang Lin. Pada saat ini, jiwa dari sistem 3 bintang lainnya dengan cepat tiba. Ini semua terjadi dengan sangat cepat, tapi dari sudut pandang tubuh asli Wang Lin, semua ini sangat lambat. Tubuh asli Wang Lin melihat kebangkitan All Seer berulang kali, hingga kebangkitan ketiga. Ini bukan lagi di masa budidaya kuno tetapi di masa budidaya dahulu kala. Sistem bintang pada zaman dahulu kala dipenuhi dengan planet-planet. Mereka adalah para kultivator dan bukan makhluk surgawi karena tidak ada alam surgawi. Mereka memupuk aura dunia. Seorang lelaki tua berkulit binatang tergeletak di tanah, dikelilingi oleh kayu dan api. Dia sudah meninggal dan tubuhnya dibakar oleh klannya. Ada ratusan orang yang mengenakan pakaian serupa. Mereka semua berlutut di sana sambil bernyanyi dengan lembut. Namun, pada saat ini, lelaki tua yang seharusnya mati itu membuka matanya. Ada sedikit kebingungan di matanya sebelum digantikan dengan ketidakpedulian. Dia perlahan-lahan duduk menghadapi keterkejutan dan keterkejutan orang-orang di sekitarnya. Lelaki tua itu memperlihatkan senyuman aneh sebelum dia tiba-tiba membuka mulut dan menarik napas. Dengan ini, ratusan orang ikut dilahap api. Seluruh planet mulai bergetar dan runtuh. Mulut raksasa muncul dan melahap planet ini dengan cara yang tak terbayangkan. Ini adalah kebangkitanku yang ketiga, aku ingat saat kebangkitanku yang kedua. Aku melahap pecahan ke-7 penguasa surgawi 7 warna. Di langit, lelaki tua di dalam ilusi itu menjilat bibirnya dan tersenyum. Ketika Wang Lin melihat ini, hatinya yang sudah tenang meraung sekali lagi ketika mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dia melahap fragmen ke-7 penguasa surgawi 7 warna. Jika dia bukan salah satu dari 3 jiwa atau 7 bagian, lalu siapa dia? Dia mampu melahap fragmen jiwa penguasa surgawi 7 warna. Setelah secara pribadi melihat lebih dari 90 reinkarnasi, Wang Lin menemukan bahwa kemampuan All Seer untuk melahap tampaknya melemah seiring dengan setiap melahapnya. Pada ketiga kalinya, Yang Maha Melihat dapat melahap sebuah planet, tetapi setelah 90 kali, ia hanya dapat melahap manusia. Wang Lin menatap lelaki tua yang tersenyum itu dan pupil matanya menyusut. Gambar itu menghilang, dan ketika muncul kembali, itu adalah kebangkitan kedua dari sang pelihat. Kali ini, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah sistem bintang asing.
Sistem bintang ini tidak hanya asing, tetapi juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ada banyak sekali planet budidaya di sekitarnya, tetapi tidak ada satu pun jejak kehidupan. Ini adalah sistem bintang mati, atau lebih tepatnya ini adalah fase paling awal dari dunia gua sebelum kehidupan lahir. Dalam sistem bintang tak bernyawa ini, Wang Lin secara bertahap membentuk pemikiran yang tak terbayangkan. Pikiran ini adalah identitas sebenarnya dari Sang Maha Pelihat. Saat pemikiran ini muncul di kepalanya, aura jiwa yang lemah dengan cepat mendekat. Wang Lin berbalik dan melihat ilusi di dalam aura itu. Sosok itu buram dan berisi kekuatan salah satu fragmen jiwa 7 warna. Saat pecahan jiwa muncul, celah raksasa muncul dan melahapnya. Setelah melahap jiwa, celah itu tertutup dan seorang pemuda perlahan muncul. Tubuh pemuda itu memancarkan cahaya seperti hantu. Pada awalnya, ada kebingungan di matanya, tetapi segera menjadi jelas. Fragmen jiwa ketujuh penguasa surgawi 7 warna, enak, aku banyak membantunya, tapi sekarang setelah dia mati, tidak ada yang bisa mengendalikanku. Sayangnya, ketiga jiwanya terlalu kuat, dan setelah dipisahkan dari tubuhku, aku tidak akan berani melahapnya. Namun, dengan meminjam kekuatan jiwa ini, aku bisa membiarkan diriku tumbuh. Demikian pula, mungkin setelah bertahun-tahun, aku bisa menggunakan ini untuk menciptakan kembali penguasa surgawi 7 warna yang lengkap. Pada saat itu aku akan menjadi 7 warna, tapi yang paling penting adalah pertumbuhanku. Ekspresi pemuda itu tidak pernah berubah. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menggerakkan mulutnya agar terlihat seperti sedang tersenyum. Saya harus terlebih dahulu belajar bagaimana menjadi seorang kultivator. Aku akan membuatnya jadi tak seorang pun, termasuk 3 jiwa dan 7 fragmen 7 warna, dapat mengenali siapa aku akan mendapatkan kembali kendali atas reinkarnasi. Wang Lin menatap pemuda itu dan mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Dia tahu siapa orang ini. Dia adalah Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.